Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Jakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihar MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Jakarta, Bapak Edi Suhara SEMM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta jajaran pimpinan Universitas Islam Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji beserta peserta uji publik Panitia Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Universitas Islam Jakarta. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir untuk melihat pada acara kita pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam uji publik Panitia Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Universitas Islam Jakarta. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir pada acara kita di pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Manika selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara untuk kegiatan kita pada hari ini. Pertama diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan memasuki acara inti yakni uji publik Panitia Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Universitas Islam Jakarta, sekaligus pengumuman dan penyerahan simbolis, lalu diakhiri dengan foto bersama dan penutupan. Langsung saja mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan-sambutan. Yang pertama akan ada penyampaian sambutan sekaligus laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Bapak M. Andika Haris Hamdallah SH MH MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan hadirannya pimpinan Universitas Islam Jakarta yang hari diwakili oleh Bapak Edi Suhara selaku Warek 3 Bidang Kemahasiswaan, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Publik Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta, dan yang terhormat juga pada calon Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta
dan yang terhormat juga Kepala BAU dan BAK serta audiens dari para mahasiswa dan teman-teman panitia acara uji publik Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Tanpa kerja kalian dan tanpa kerja tim, acara ini tidak dapat berhasil seperti pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini dapat berlangsung tertib, aman, damai, terkendali, dan bisa hikmat, serta setelah acara ini dapat kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menularkan kepada lingkungan kita sekitar. Tanpa membuang waktu lagi dan mempersingkat waktu, sambutan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Andika Haris Hamdallah SHM HMSI yang telah menyampaikan sambutan dan laporan kegiatannya. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Rektor Universitas Islam Jakarta sekaligus pembukaan acara yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suhara SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati penguji PPKS eksternal Bapak Dr. Ahmad Jaki MPDI dari Kementerian Agama, Ibu Maharani Okti MPSI dari Psikolog. Yang saya hormati Bapak Fajar Pratama dari Kode Etik dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Yang saya hormati tim penguji internal Dr. Farhana SH MH MPDI, Dekan Fakultas Hukum. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPD dari Pusat Studi Wanita Universitas Islam Jakarta. Yang saya hormati Ibu Nur Aida SH MH MSI dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah nanti setelah uji publik kita memiliki Satgas PPKS, yaitu pencegahan pelindungan kekerasan seksual yang ada di Universitas Islam Jakarta. Perlu kita ketahui berdasarkan informasi dari Komite Perempuan Nasional tahun 2020 bahwa kasus kekerasan seksual itu sebanyak 88%. Dan 27%-nya ada di lingkungan perguruan tinggi. Di 88% itu dari pendidikan, kemudian 27%-nya dari perguruan tinggi. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali karena tentunya akan mengganggu aktivitas proses belajar mengajar, baik itu di tingkat SD, SMP, ya, SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi mendorong setiap perguruan tinggi agar memiliki Satgas PPKS dengan harapan kita bisa cegah terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu juga Universitas Islam Jakarta mendorong agar kekerasan seksual tidak terjadi, terutama di Universitas Islam Jakarta. Oleh sebab itu, kita
adakan uji publik sesuai dengan ketentuan dari kementerian. Kita sudah melakukan proses-proses uji. Yang pertama, uji biodata atau uji administrasi. Jadi masing-masing dari Satgas ini punya kriteria dan alhamdulillah sudah lolos. Kemudian yang kedua, uji tes secara online, ya, namanya MLS, itu yang sudah ditentukan oleh Dikti, dan alhamdulillah dari 11 peserta 10 lulus. Nah, kemudian sekarang uji publik. Dari 10 ini kita uji ada 8. Mudah-mudahan dari 8 ini bisa lulus dan komit terhadap Satgas PPKS 2023. Itu saja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan terbentuknya PPKS di Universitas Islam Jakarta, kekerasan seksual di perguruan tinggi dan di tempat lainnya tidak ada atau bisa berkurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, uji publik Satgas PPKS penanganan dan pencegahan kekerasan seksual Universitas Islam Jakarta, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Suhara SEMM yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Hadirin yang kami menghormati, marilah kita mulai acara inti kita pada hari ini, yakni uji publik Panitia Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Universitas Islam Jakarta, yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Ibu Kunaini SPD MPDI. Kami persilahkan untuk memasuki podium. Masya Allah, alhamdulillah. Perkenankan saya memberi salam dulu mungkin ya. Tadi udah dikenalin, sekarang saya mau nyapa dulu teman-teman yang alhamdulillah semuanya sudah sangat excited sekali untuk melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu penguji yang alhamdulillah sejak tadi pagi sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Baik, pertama saya ingin menyapa penguji terlebih dahulu. Pertama, Ibu Dr. Farhana SHMH. Beliau adalah dekan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Iya, di zoom kameranya ke beliau itu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Nur Aida SHMH. Beliau adalah tim dari Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Jakarta. Di sebelahnya Bu Farhana ya teman-teman. Kemudian Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPD, beliau mewakili Pusat Studi Wanita Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya Bapak Dr. Ahmad Zaki telah hadir juga bersama kita. Beliau adalah Ketua Umum Pokjawas PAI Nasional 2022 sampai tahun 2027. Selanjutnya ada Pak Fajar Pratama, beliau adalah utusan dari tim Kode Etik Forum Anak Provinsi DKI Jakarta, begitu ya Pak. Dan yang terakhir ada Ibu Maharani Okti NMPSI, beliau adalah seorang konsultan psikolog. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya telah hadir di tengah-tengah kami. Selanjutnya teman-teman, pengujinya sudah kita kenalkan, pesertanya kita kenalkan juga. Saya ingin menyapa pesertanya. Pertama ada Bapak Dr. Untoro SHMH. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Dan ada Bapak Muhaimin STMM. Beliau juga dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Boleh dada-dada Pak? Tegang sekali rupanya pagi hari ini. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong buat peserta kita biar nggak tegang, Masya Allah.
Tenang aja Pak, hafalannya mudah-mudahan tetap ya, nggak hilang ya. Kemudian ada Ibu Ratih Ayu Sekarini SEMM, beliau juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Dan ada Bapak M. Gelar Faisal SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Di sisi sebelah kanan ada Ibu Lasmi, beliau juga peserta yang akan diuji ya pagi hari ini teman-teman. Beliau tenaga kependidikan dari Universitas Islam Jakarta. Kemudian di sebelahnya ada Mipasya Ratu Plamesti SH, beliau juga tenaga kependidikan Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya ada Dwi Komala, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Dan ada Sabiani Nanda, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Mohon untuk dicermati dan didengarkan secara seksama oleh Bapak Ibu Dewan Penguji dan Bapak Ibu peserta uji publik Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Pertama, tata tertib saat pemaparan. Peserta akan menyampaikan materi paparannya selama 3 menit. Nanti timekeepernya berjalan di layar sebelah kanan. Kedua, peserta akan menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji dengan tetap pada posisi di depan podium yang disediakan. Selanjutnya, peserta akan memulai paparan setelah dipersilahkan oleh moderator. Dan peserta akan meninggalkan podium setelah menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji dan dipersilahkan untuk meninggalkan podium oleh moderator. Tata tertib saat sesi diskusi. Masing-masing peserta akan diuji oleh 2 orang penguji dengan masing-masing 1 pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan oleh Dewan Penguji akan disampaikan dalam waktu 1,5 menit dan langsung akan dijawab oleh peserta. Selanjutnya penguji hanya akan menilai jawaban dari peserta tanpa ada diskusi lanjutan. Selanjutnya masing-masing peserta diperkenankan untuk menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas dalam waktu maksimal 2 menit dari masing-masing 1 pertanyaan. Selanjutnya penguji akan menyampaikan pertanyaan setelah peserta menyelesaikan paparannya dan dipersilahkan oleh moderator. Terakhir, moderator berhak memberhentikan paparan dari peserta atau pertanyaan dari Dewan Penguji jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Demikian tata tertib yang disampaikan. Untuk itu, boleh kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, Masya Allah. Semangat ya teman-teman, kita harus semangat hari ini karena pembentukan Satgas PPKS ini salah satu upaya Universitas Islam Jakarta untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan efektif, terhindar dari kekerasan seksual. Tiba acara yang sangat dinantikan oleh seluruh peserta uji publik pagi hari ini, yaitu acara paparannya. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk itu paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Untoro SHMH. Kepada beliau saya persilahkan. Yang kami hormati Dewan Penguji Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Islam Jakarta, rekan-rekan calon Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta, panitia dan undangan yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin perkenankan kami dari calon Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta akan memaparkan orasi singkat pada siang hari ini, yaitu tentang implikasi atas terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan secara konstitusi adanya perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Secara normatif, ketentuan ini bisa kita tinjau di dalam pasal 18A sampai dengan pasal 18C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen kedua, bahwa negara wajib melindungi, menghormati hak asasi manusia, termasuk melindungi dari kekerasan seksual, itu juga bagian dari hak konstitusi. Negara hukum dalam perspektif Rechtsstaat maupun the rule of law dengan tokohnya masing-masing telah memberikan ciri-ciri negara hukum yang ideal. Negara hukum yang ideal itu harus mempunyai komitmen, harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik dalam pengertian the rule of law maupun Rechtsstaat. Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem hukum civil law yang mengikuti tradisi civil law, alhamdulillah juga dengan konstitusinya sudah mengamanatkan perlunya atau wajibnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan seksual di dunia perguruan tinggi pada khususnya. Untuk itu, dengan terbitnya Permen Ristekdikbud, maka diperlukan adanya implikasi. Dengan implikasi ini diharapkan khususnya dunia perguruan tinggi bisa terhindar dari segala macam bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan data sudah 80%. Ini satu hal yang sangat miris bagi kita, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan. Tidak seharusnya hal-hal tersebut terjadi, apalagi pendidikan itu mengutamakan dengan produknya adalah berbudi luhur dan mempunyai moralitas. Oleh karena itu, dengan terbitnya Permen Ristekdikti ini, kita sebagai insan akademika wajib mendukung dan memberikan support atas terbitnya Permen Ristekdikti ini. Dalam orasi ini dengan istilah perlunya implikasi atas terbitnya Permen Ristekdikti nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Untoro atas paparannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Farhana SH MH MPDI untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Untoro. Terima kasih Bu Moderator. Ya, untuk Pak Untoro tadi sudah menjelaskan tentang implikasi dari Permendikbud. Nah, tentunya sebelum menjelaskan tentang berkaitan dengan implikasi, bisa nggak menjelaskan sedikit tentang Permendikbud Ristek itu apa sih secara isinya? Tentunya kalau mau implikasi kan harus tahu dulu Permendikbudnya itu isinya apa, Permenristek dasar hukumnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Dengan jawaban waktu yang singkat, saya mencoba untuk memberikan jawaban bahwa Permen Ristekdikbud nomor 30 tahun 2021 terdiri dari 9 pasal, 9 bab, 58 pasal. Bahwa Permen Ristekdikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kita bisa menyimak dari konsideran permen tersebut. Dinyatakan bahwa dalam konsideran menimbang, mahasiswa wajib mendapatkan
perlindungan dari kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Kemudian di konsideran menimbang berikutnya, terjadinya peningkatan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan fenomena ini diperlukan pengaturan terhadap tindakan kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan penanganan bisa dilaksanakan secara optimal, sekaligus penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga bisa berjalan secara optimal. Terima kasih. Jadi setelah mengetahui apa itu Permendikti, jadi implikasinya sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan, apakah diperlukan, implikasi apakah yang diperlukan untuk mendukung Permenristekdikti itu? Baik, terima kasih. Implikasi yang diperlukan berkaitan dengan terbitnya Permenristekdikbud nomor 30 tahun 2001 ada 3. Yang pertama, implikasi sosiologis, kemudian implikasi yuridis, dan yang ketiga implikasi filosofis. Implikasi sosiologis diperlukan budaya hukum bagi sivitas akademika untuk menjauhi perilaku segala macam bentuk kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Sedangkan implikasi yuridis perlunya kebijakan dan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya, implikasi filosofis adalah perlunya mewujudkan rasa aman, perlindungan terhadap mahasiswa seluruh sivitas akademika dari segala macam bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Jakarta. Demikian, terima kasih. Cukup Ibu. Ya, terima kasih Pak Untoro. Baik, terima Oke, kasih, Bu. baik. Terima kasih Ibu Farhana, penguji pertama. Selanjutnya, karena harus ada 2 penguji, satu lagi Pak Untoro ya. Baik. Baik. Silahkan Pak Fajar Pratama. Ya, menarik sekali Pak Untoro terkait implikasi yang berkaitan dengan Permendikbudnya. Dari 3 implikasi yang Bapak sebutkan tadi, ada sosiologis, yuridis, filosofis. Ini apa sebabnya diperlukan untuk pencegahan kekerasan seksual di Universitas Islam Jakarta? Baik, terima kasih Pak. Ketiga implikasi ini memang menjadi hal yang penting, urgen. Kalau dalam istilah hukum perdata, preferensi didahulukan. Dalam konteks negara hukum, implikasi ini saling berkaitan. Untuk sebuah tegaknya hukum, untuk tegaknya sebuah hukum, diperlukan beberapa faktor. Yang pertama, hukumnya itu sendiri, kemudian aparatnya. Faktor yang ketiga, sarana, dan faktor yang keempat adalah budaya hukum. Nah, relevan sekali dengan ketiga implikasi tadi. Implikasi sosiologis tadi saya sebutkan perlunya budaya hukum semua sivitas akademika untuk menjauhi segala macam bentuk perilaku kekerasan seksual. Ini berkaitan dengan unsur yang keempat dari teori penegakan hukum. Selanjutnya aparat, maka ini masuk kategori satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Jakarta nantinya. Berikutnya unsur masyarakat kita kaitkan dengan implikasi filosofis bahwa dengan adanya Satgas PPKS khususnya di Universitas Islam Jakarta dapat menghantarkan terwujudnya perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan seksual di kalangan sivitas akademika Universitas Islam Jakarta. Demikian Pak, terima kasih. Iya, boleh tepuk tangannya. Bagaimana Pak Fajar, cukup? Ya, terima kasih. Dan Bapak Dr. Untoro, terima kasih untuk paparannya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat untuk selanjutnya pemaparan kedua. Baik, terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Dewan Penguji PPKS, pimpinan Universitas Islam Jakarta, teman-teman calon Satgas PPKS, dan para hadirin yang saya banggakan. Saya akan memaparkan salah satu bagian PPKS, yaitu pelecehan seksual melalui media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian kehidupan kita saat ini. Ada banyak manfaat yang dirasakan lewat media sosial ini. Mulai dari ilmu pengetahuan, sosial, dan teknologi. Namun, medsos juga disalahgunakan untuk kejahatan, seperti penipuan dan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindakan pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan secara chatting, komentar, direct message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi. Ini semua bisa melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji pertama, Ibu Nur Aida SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhaimin. Disampaikan oleh Anda tadi bahwa terjadi pelecehan seksual melalui beberapa media sosial. Pada kesempatan ini, Anda diminta untuk menjadi satuan tugas PPKS, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang saya tanyakan adalah karena rancu di masyarakat tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Apa perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal? Terima kasih. Pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, perbedaannya dengan kekerasan seksual. Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan yang menggunakan kata-kata, komentar, atau perilaku verbal lainnya yang bersifat merendahkan, mengganggu, atau meresahkan secara seksual terhadap seseorang. Demikian. Baik, begitu. Ya. Ada lagi, Bu? Sudah cukup? Cukup, baik. Terima kasih Ibu Nur Aida SHMH. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh penguji kepada Ibu Maharani Okti. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Bagus pemaparannya mengenai pelecehan seksual di media sosial. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana Pak cara kita gitu ya, cara Bapak sebagai Satgas PPKS untuk bisa mengajak rekan-rekan mahasiswa atau kemudian di sini gitu ya Pak untuk bisa berani speak up. Bagaimana sih caranya biar bisa mereka berani speak up untuk memberitahukan gitu ya mengenai pelecehan terjadi dalam diri mereka gitu ya. Karena kan itu suatu hal yang tidak mudah gitu ya Pak. Kemudian juga gimana cara penanganan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pencegahan pelecehan seksual melalui media sosial diantaranya jangan diabaikan, lanjutkan prosesnya. Yang kedua, simpan barang bukti. Barang buktinya jangan kita hilangkan untuk proses lebih lanjut. Batasi interaksi
hapus semua akun-akun. Ya. Selanjutnya laporkan ke pihak yang berwenang. Contoh seperti terhadap Satgas PPKS yang akan dibentuk ini. Pertimbangkan privasi akun yang kita miliki. Misalnya dengan mengganti password, username, dan sebagainya. Bicarakan dengan seseorang, jangan didiamkan, atau orang yang lebih paham mengenai tindakan kekerasan tersebut. Tidak merasa bersalah. Korban adalah bukan penindasan yang bersalah, tetapi harus dilaporkan apa yang terjadi kepada dia, jangan malah takut. Pertimbangkan secara hukum, mungkin akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya diedukasi supaya tidak berimplikasi secara menyeluruh terhadap psikologis itu si korban. Demikian, terima kasih. Ya boleh kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Beri dukungan untuk Pak Muhaimin ya teman-teman ya. Bagaimana Ibu Maharani, cukup? Iya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Muhaimin STMM untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Ratih Ayu Sekarini SEMM. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Selamat pagi kepada para Bapak Ibu Dewan Penguji. Selamat pagi kepada jajaran pemimpinan Universitas Islam Jakarta. Selamat pagi para rekan-rekan calon Satgas PPKS. Dan selamat pagi para rekan-rekan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi diperkenalkan, nama saya Ratih Ayu. Saya sebagai dosen di lingkungan Universitas Islam Jakarta. Tentu saja di sini saya punya tanggung jawab Bapak Ibu terkait tindakan untuk memerangi tindakan kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan Universitas Islam Jakarta. Karena saya sebagai salah satu penyitas Bapak Ibu dari penyimpangan seksual yaitu eksibisionisme, di mana pelaku dengan sengaja memamerkan alat vitalnya kepada korban dengan rasa memuaskan hasrat pelaku terhadap korban, namun di sini saya bicara untuk bisa speak up, karena salah satu penyitas itu pasti pernah ada trauma. Trauma itu yang nantinya akan bisa tingkat rendah atau tingginya trauma itu tergantung dari korbannya. Lalu di sini juga saya menjadi listener terkait tindakan kekerasan, baik itu di lingkungan rekan-rekan ataupun lingkungan sekitar saya. Bagaimana para korban bisa speak up untuk bilang tidak terhadap kekerasan, karena banyak sekali kekerasan tidak hanya seperti tindakan namun yang lebih banyak secara verbal gitu. Lalu dengan modul dari yang saya pelajari dari PPKS ini setidaknya memberikan saya modal untuk bagaimana step by stepnya pembelajaran. Kalau dulu tidak ada ranah seperti ini, seperti PPKS, cuman sekarang kita harus ada pembelajaran, harus ada perubahan yang menjadikan lebih baik. Jadi saya harap Satgas PPKS ini dibentuk untuk membantu mulai dari pendampingan korban, perlindungan, penanganan saksi dan menerapkan sanksi administrasi baik terhadap pelaku dan membuat efek jerak Bapak Ibu terhadap pelaku, dan tentu saja pemulihan kondisi dari korban atau penyitas kekerasan seksual. Tentu saja seperti itu kurang lebihnya. Salah satu peran Satgas PPKS adalah untuk mengedukasi dan menangani serta pencegahan kekerasan seksual guna menciptakan lingkungan Universitas Islam Jakarta yang kondusif. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratih Ayu Sekarini. Selanjutnya pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPDI, saya persilahkan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator. Mbak Ratih Ayu Sekarini, ya. Tadi sebagaimana kita ketahui, ya, pencegahan kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi itu sangat penting, ya, sangat penting, di mana di dalam perguruan tinggi tersebut tentunya harus ada yang namanya diantaranya adalah sosialisasi gitu ya, mungkin pada saat dalam proses pembelajaran gitu ya, lalu juga di dalam kampusnya sendiri itu penguatan tata kelola ya oleh stakeholdernya. Lalu yang ketiga adalah di mana penguatan budaya komunitas antara mahasiswa gitu ya, tendik dan pendidik gitu ya. Tentunya dari ketiga hal tersebut itu sangat penting yang memang harus ada di dalam lingkungan perguruan tinggi tersebut. Setelah tadi dipaparkan oleh Mbak Ratih, ya, pertanyaan saya adalah karena Mbak Ratih ini adalah nanti akan menjadi petugas daripada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya, khususnya di kampus kita tercinta. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mbak Ratih ya dihadapi gitu ya dalam pencegahan potensi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Baik, terima kasih Bu Irsyadi ya terkait pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalnya pencegahan seksual di lingkungan kampus, si korbannya, saya tidak bilang di Universitas Islam Jakarta itu aman, sejauh ini aman. Mudah-mudahan sampai dengan seterusnya juga aman Bu ya, insya Allah. Jadi terkait melindungi diri itu sangat penting. Yang pertama kita atau mayoritas saya sebagai perempuan, yang pertama adalah menghindari lingkungan yang berpotensi akan terjadinya tindakan kekerasan. Lalu yang kedua, kita jangan mudah percaya terhadap orang lain Ibu, karena kita nggak tahu isi hati dari orang itu gitu kan. Yang ketiga adalah menghindari obrolan yang berbau sensitif. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman terkait obrolan yang sensitif, kita bisa membatasi itu. Lalu yang selanjutnya adalah berani memberikan batasan dalam privasi. Baik itu kalau misalnya perempuan tidak suka disebutkan bagian privasinya, bilang tidak suka, ataupun laki-laki sekarang juga kan tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan seksual juga terhadap laki-laki. Jadi kalau misalnya ada kurang lebih yang perempuan agresif, coba untuk dijauhkan gitu Ibu. Lalu adanya pembekalan ilmu bela diri. Kalau saya rasa itu sangat penting untuk rasa aman terhadap diri sendiri. Selanjutnya adalah mempunyai rasa percaya diri yang kuat untuk bilang tidak, lalu berani untuk melaporkan ke Satgas PPKS terkait tindakan apa yang sudah diterima. Untuk nanti dari kita, dari Satgas PPKS itu untuk menindaklanjuti, mengkonfirmasi, menindaklanjuti, mengumpulkan data-data, baik itu bukti-bukti, lalu untuk kalau misalnya itu terkait bisa dilaporkan ke ranah hukum, kenapa tidak? Agar apa? Untuk memberi rasa jerah. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih, sudah cukup. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Bapak Dr. Ahmad Zaki MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratih Ayu Sekar ini, alhamdulillah saya sudah mendengarkan paparan Ibu. Ya, pada prinsipnya lahirnya Permendikbudristek terkait dengan PPKS ini kompatibel dengan ajaran agama Islam, karena kita tahu bahwa di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan potensi bawaan bagi manusia dalam ayatnya yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Atas dasar itu maka meskipun tadi barusan Ibu sampaikan bahwa sampai sejauh ini di kampus tercinta kita belum ada kejadian kekerasan seksual seperti yang digambarkan. Nah, karena itu potensi-potensi itu pasti ada. Nah, karena itu saya ingin coba bertanya kepada Ibu selaku
calon petugas ya, Satgas ya. Jika terjadi kekerasan seksual, proses yang harus dilakukan, penanganan seperti apa di perguruan tinggi kita ini? Baik, terima kasih Pak Zaki atas pertanyaannya. Apabila terjadi, berarti kita harus melakukan tindakan. Yang pertama adalah orangnya ini harus kita dampingi, Bapak. Kita kasih edukasi, gitu. Lalu kita konfirmasi. Ketika memang ada bukti, misalnya ada tindakan kekerasan, baik verbal atau apa, yang pasti ada saksi. Kalau verbal, apakah dia hanya sendiri yang mendengar atau ada orang lain atau ada rekannya? Kalau misalnya ada touch, ada sentuhan, bisa divisum, kita visum. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya memang tindakan lebih jauh. Lalu yang kedua adalah dari konseling ini terkait advokasi. Kita ada ranah hukumnya, kita ada bimbingan hukumnya. Coba kita tarik di ranah hukumnya. Apa yang bisa dikaitkan dari ranah hukum. Kalau misalnya memang diberikan sanksi administrasi Bapak terhadap pelaku, apa yang harus diberikan supaya apa ada efek jerah terhadap pelaku dan misalnya memberikan efek jerah terhadap calon yang lain. Karena kalau misalnya satu lolos terus tidak diberikan punishment, itu akan memberikan efek terhadap orang lain ingin melakukan hal yang sama. Yang saya inginkan adalah stop sampai di situ. Jangan ada lagi korban-korban yang berjatuhan. Kalau misalnya memang di lingkungan Universitas Islam Jakarta ada yang terkait seperti itu. Lalu yang terakhir adalah korban harus dilibatkan dalam segi ranah hukumnya. Itu aja Bapak, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Cukup. Iya, silakan ditutup. Bu Rati. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan untuk kembali ke tempat. Sebelum ke peserta selanjutnya, mohon izin saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta uji publik untuk memperhatikan waktu presentasi dan waktu menjawab soal dari penguji. Ya, Bapak Ibu ya, mohon untuk memperhatikan waktunya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak M. Gelar Faisal SEMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji beserta pimpinan Kampus Universitas Islam Jakarta. Baik, pada siang hari ini di sini saya akan memaparkan terkait tema kekerasan seksual pada dunia transportasi umum. Mengapa saya mengambil tema ini sendiri? Karena banyak terjadi di transportasi umum itu kejadian pelecehan seksual. Salah satunya kan kita selaku pengguna transportasi. Nah, masalah yang serius pada dunia transportasi ini sendiri sangat bisa kita lihat di sosial media, bahkan bisa kita lihat secara langsung pada dunia transportasi tersebut. Salah satu yang terjadi permasalahan kekerasan seksual di transportasi terdapat pada transportasi umum seperti bis, KRL yang berdesak-desakan, taksi, pesawat, bahkan alat transportasi lainnya. Pelecehan seksual ini sendiri sering terjadi di terminal, di pelabuhan, bahkan di tempat-tempat yang ramai. Maka dari itu, kita selaku Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta tidak hanya menjadi Satgas di kampus juga, akan tetapi kita harus bisa mencegah, kalau bisa menstopkan kegiatan pelecehan seksual tersebut di lingkungan dunia transportasi tersebut. Karena saya sendiri pengguna jasa transportasi tersebut. Nah, penanganannya yang harus kita lakukan sebagai Satgas PPKS pada dunia transportasi, yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, salah satunya seperti pendidikan pelatihan Satgas PPKS ini sendiri. Yang kedua, kampanye publik tentang pentingnya sih kita sebagai satuan tugas pendidikan kekerasan seksual pada dunia transportasi. Yang kedua juga ada pelatihan karyawan. Setiap karyawan transportasi wajib mengetahui tentang pedoman kekerasan seksual agar tidak terjadi kasus-kasus tersebut. Yang ketiga itu sistem pelaporan, bisa mengandalkan call center. Saya sering lihat Transjakarta Berwarawiri, di situ suka ada iklan tentang stop kekerasan seksual. Di situ transportasi Jakarta atau busway sudah mengimplementasikan
untuk mengurangi kekerasan seksual dengan cara melaporkan kekerasan seksual tersebut pada nomor tersebut. Yang terakhir yaitu selalu mengedepankan tentang kekerasan seksual kepada korban gitu, memberikan edukasi kepada korban supaya tidak terjadi hal yang bersangkutan. Nah, mengatur pelecehan seksual non fisik penting juga bagi kita untuk terlibat menanggulangi kasus ini, mengedukasi isu ini, mendukung korban dan mengambil tindakan jika menjadi saksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih semangat ya, boleh, Masya Allah. Terima kasih Pak Gelar. Selanjutnya untuk Ibu Nur Aida SHMH, saya silakan. Terima kasih. Langsung saja ya. Baik Bu. Saudara Gelar Faisal SEME. Tadi disampaikan oleh saudara bahwa terjadi pelecehan seksual di ranah transportasi. Sementara saudara di sini bertugas untuk menjadi satgas PPKS di lingkungan kampus. Meskipun saya mencoba memahami dengan Ibu sebelah saya bahwa mungkin arah daripada Pak Gelar Faisal ini adalah untuk bagaimana siswa yang menggunakan transportasi publik terhindar dari terjadinya pelecehan seksual. Semoga demikian ya Pak ya. Baik, seperti itu Bu. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dalam konteks dunia transportasi dan bagaimana membuktikan terjadinya pelecehan seksual di transportasi. Oke, baik Bu. Terima kasih kepada Bu Nur Aida SHMA yang telah memberikan pertanyaan untuk saya. Saya izin menjawab. Yang pertama, pelecehan seksual yang terjadi di dunia transportasi itu terjadi, yaitu perilaku seseorang yang memiliki penyimpangan yang secara tidak langsung tidak disengaja. Akan tetapi orang itu bisa dibilang tidak mempunyai rasa bersalah Bu untuk melakukan hal tindakan tersebut. Nah, salah satu pencegah upaya selaku saya sebagai Satgas PPKS, meskipun ranahnya tadi teman-teman kan di kampus, mungkin ranah saya di transportasi umum langsung berkecimpung di dunia di lapangan langsung. Yang pertama mungkin yang jika kasus tersebut terjadi, yang pertama saya akan menenangkan korban si pelecehan seksual tersebut, berkomunikasi apa yang terjadi supaya si korban itu merasa tenang, aman dan nyaman. Terus yang kedua juga selain itu juga saya memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual tersebut pada dunia transportasi agar apa? Agar si korban berani melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut pada satuan tugas maupun pada pihak yang berwajib. Seperti itu Bu. Serta yang ketiga, kita juga harus berani melaporkan si pelakunya supaya pelakunya itu memiliki efek jera dan tidak mengulangi melakukan kegiatan pelecehan seksual tersebut pada dunia transportasi. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Ibu. Baik, terima kasih. Iya. Tepuk tangannya ragu-ragu sekali. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya yang semangat. Padahal ini baru peserta keempat ya. Kita masih harus punya semangat 80% lagi nih. Coba cek baterai handphonenya. Masih 80% kan ya? Baik, pertanyaan berikutnya Bapak Fajar Pratama, saya persilahkan. Oke, menarik sekali Bapak Gelar Faisal ya terkait kekerasan seksual di transportasi. Kalau kita lihat di internal kampus saja mungkin sulit ya untuk memonitornya, apalagi ini eksternal, pasti akan ada melibatkan banyak pihak. Tadi salah satunya Transjakarta gitu ya. Tadi saya mencatat ada call center dan edukasi yang mungkin itu salah satunya bisa dilakukan untuk bagaimana nanti Pak Gelar dan tim pastinya sebagai Satgas PPKS bisa mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Lalu pertanyaannya, bagaimana nanti korban kekerasan seksual yang terjadi transportasi mendapatkan bantuan dan dukungan dari tim PPKS? Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Baik, untuk
cara memperlakukan dukungan kepada si korban. Yang pertama mungkin memberikan dukungan. Jadi kita sharing santai, istilahnya dalam arti memberikan edukasi bahwasanya tindakan tersebut itu harus kita bina secara perlahan perlahan, karena yang menjadi korban itu pasti dia memiliki traumatik gitu yang menyebabkan dia itu tidak mau berbicara speak up. Makanya itu kita harus berbicara santai, karena dalam surat Quran surat Al-Imran ayat 159, mohon izin saya membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wal kunta fadhdhon ghalidhan qalbi bilang fadlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di situ dijelaskan bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengedepankan musyawarah atau istilahnya memusyawarahkan terhadap permasalahan itu tersebut supaya ada jalan keluarnya, seperti itu. Dan yang kedua juga bisa kita laporkan kepada pihak danur wajib, akan tetapi harus atas persetujuan si korban tersebut. Karena kalau misalkan si korban tidak setuju, ya mau tidak mau harus kita tetap bina, harus kita sharing gitu. Karena kan bagaimanapun pelecehan kekerasan seksual itu emang harus kita tanganinya dengan cara tadi. Terus berikutnya juga kita juga harus bisa mengarahkan si korban itu berani speak up. Bagaimana cara berani speak up-nya itu? Mungkin dengan cara kita meyakinkan dia bahwasanya perilaku itu emang harus dilaporkan. Mungkin demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cukup Pak Fajar? Baik, silahkan diakhiri paparannya. Sudah? Demikian paparan dan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai Bapak Ibu penguji kita juga memberikan semangat dengan tepuk tangannya ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan peserta berikutnya, Ibu Lasmi. Beliau adalah tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dewan Penguji, jajaran pimpinan Universitas Islam Jakarta yang saya hormati, serta hadirin sekalian dan rekan-rekan calon Satgas PPKS yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lasmi, tenaga kependidikan yang bertugas di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Saat ini perkenankan saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kekerasan atau pelecehan seksual yang ada pada umumnya. Setelah sedikit membaca modul tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, rasanya hampir semua perempuan pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Hal ini saya simpulkan karena dalam modul tersebut tertera berbagai jenis kekerasan atau pelecehan seksual secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Baik yang pernah saya alami sendiri maupun dari berbagai cerita orang sekitar serta melihat di media sosial dan televisi. Begitu banyak jenis pelecehan seksual yang pernah dialami. Sedangkan untuk isu terkait kekerasan seksual pada umumnya, yaitu semakin maraknya kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini, rasanya sangat memprihatinkan, terutama bagi kita kaum wanita, bagi kita orang tua, terhadap generasi muda yang terutama kita miris mendengarnya dan takut bila terjadi pada orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, mahasiswa di Universitas Islam Jakarta pada khususnya. Karena dapat berakibat bagi penyintas bisa sampai mengalami gangguan mental. Kemudian pada umumnya masih minim keberanian penyintas kekerasan atau pelecehan seksual untuk melaporkan kepada yang berwenang dengan berbagai alasan, entah karena takut, karena malu, karena aib, dan sebagainya.
Kemudian, pemerintah terhadap fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus diwujudkan dengan penerbitan Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Pembentukan Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi adalah upaya mencegah atau bahkan meniadakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu paparannya. Iya, Masya Allah senyumnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Farhana SH MH MPDI untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Moderator. Ya, Bu Lasmi tadi sudah memaparkan berkaitan dengan kekerasan. Jadi sehingga kekerasan ini sudah merupakan masalah nasional kelihatannya, ya, termasuk juga khususnya masalah dalam perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu sampai keluarnya Permen Dikti ini untuk menangani dan pencegahan. Nah, untuk yang disebutkan tadi itu, maka menurut Bu Lasmi, ya, kalau kita lihat seperti tadi, maka penting kan berarti penanganan dan perlindungan maupun pencegahan kekerasan seksual ini. Nah, menurut Ibu Lasmi, mengapa penting untuk menangani kekerasan seksual ini? Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Kekerasan atau pelecehan seksual seperti yang saya sampaikan tadi memberikan dampak bukan hanya kepada kesehatan fisik, tapi juga psikis bagi penyintas atau si korban, sosial, maupun baik individu maupun keluarganya, bahkan masyarakat sekelilingnya akan merasa tidak aman karena begitu tahu ada peristiwa seperti itu, otomatis ada rasa takut untuk misalnya yang paling buruk mungkin, mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi, misalnya ada di kampus terus jadi takut ke kampus dan sebagainya. Saya rasa itu, Bu. Jadi perlu ditangani dengan baik. Terima kasih. Cukup, Bu, masih ada waktu 1 menit? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Terima kasih Bu Farhana. Mohon izin selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Zaki MPD. Ya, terima kasih Bu Lasmi. Iya, Pak. Ibu ini nanti jadi Satgas di UIJ. Insya Allah, Pak. Udah tahu belum, Bu, tugas dari PPKS, Bu? Sedikit banyak. Silakan, Bu. Tugas dari PPKS itu misalnya kita menemukan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, kita harus memberikan pendampingan, kemudian kita harus memberikan rasa percaya diri bagi korban untuk berani bicara bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Kemudian kita juga harus terus mendampingi dan merahasiakan identitas korban karena pasti akan malu atau apapun dampak-dampak negatif yang lainnya yang akan dia terima. Jadi kita wajib merahasiakan identitas korban tersebut dan terus kita dampingi dan kita minta persetujuan dari korban apakah dia mau untuk dilanjutkan kasusnya sampai di mana. Kalau memang mau berarti kita terus mendampingi sampai selesai. Sepertinya itu, Pak. Mudah-mudahan benar. Berarti kerahasiaan dari korban itu betul-betul dijaga, ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup. Terima kasih, Pak Jaki. Baik. Sudah sangat siap beliau ya, Pak, jadi Satgas PPKS ya. Insya Allah. Silahkan diakhiri paparannya, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lasmi. Selanjutnya
Saya persilahkan kepada Mipasya Ratu Plamesti SH. Beliau adalah tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji dan juga teman-teman Satgas, perkenalkan nama saya Mipasya Ratu Plamesti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman terkait dengan kekerasan seksual yang pernah saya alami, yaitu menjadi atau menyaksikan langsung tindakan kekerasan berbentuk verbal, yaitu catcalling yang sering terjadi di sekitar saya. Mengenai isu terkait pencegahan kekerasan tersebut sangat marak terjadi di sekitar lingkungan perguruan tinggi yang disebabkan oleh baik itu pun korban maupun pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Dikarenakan seringkali menganggap tindakan tersebut hanyalah sebagai bentuk dari gurauan semata. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual berbentuk verbal karena mungkin saja kurangnya pengetahuan dari baik korban maupun pelaku itu, dan juga menyebabkan korban untuk enggan melaporkan ataupun speak up terhadap hal yang dialami. Dalam hal ini urgensi dalam pembentukan Satgas PPKS untuk memastikan hal-hal semacam itu tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Permenristekdikbud nomor 30 tahun 2021. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dan juga pembentukan dari Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi ini dapat menimbulkan atau memberikan pengetahuan dan awareness kepada seluruh mahasiswa, baik dosen maupun mahasiswa, mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual tidak hanya langsung kepada fisik, melainkan ada juga bentuk pelecehan seksual, yaitu pelecehan seksual berbentuk verbal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mipasya Ratu Plamesti SH. Baik, siap ya pertanyaan pertama ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPDI. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, Ibu Eni. Mbak Mifasa ya, berkenaan dengan tadi paparan Anda ya tentang kekerasan seksual yang terjadi gitu ya, lalu juga saudara akan menjadi salah satu ya jika lolos dari tes hari ini ya untuk menjadi petugas daripada PPKS kampus kita. Di dalam terjadinya satu kekerasan gitu ya, seksual gitu ya, pasti di dalamnya ada korban atau saksi gitu ya. Nah, di sini setelah tadi dipaparkan oleh saudara gitu ya, diantaranya kan kalau ada peristiwa demikian ya, ada korban, atau ada saksi, itu berarti adanya 4 hal, yaitu pertama adalah pendampingan, lalu kedua adalah perlindungan, lalu pengenaan sanksi administratif atau pemulihan korban ya. Pertanyaan saya kepada Mbak Mifasa adalah pendampingan apa gitu ya yang harus dilakukan atau kita berikan gitu ya sebagai Satgas PPKS gitu ya kepada korban atau saksi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab seperti pada prinsip pendampingan kepada korban maupun saksi itu adakan setelah saksi ataupun korban melaporkan kepada Satgas, dan juga pendampingan harus sesuai dengan persetujuan baik korban maupun saksi yang telah melaporkan, dan juga jika korban tersebut mengalami disabilitas ataupun masih di bawah umur, itu persetujuan dilakukan oleh wali ataupun orang tua. Ya, mungkin sekian Ibu.
Jadi berarti itu pendampingan yang akan saudara lakukan jika menjadi petugas PPKS seandainya terjadi peristiwa demikian. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Cukup, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mipasya, pemaparannya sangat baik sekali. Yang saya tanyakan di sini, ini kan mengenai kekerasan seksual nih. Apa yang harus dilakukan oleh Anda sebagai Satgas PPKS terkait dengan pendampingan? Ya, pendampingan tadi kan ada yang pendampingan mungkin beberapa macam, yang ada konseling, layanan kesehatan, dan selain hal sebagainya. Itu saya mau tanya yang dilakukan oleh Anda sebagai Satgas PPKS nantinya kepada korban yang mengalami luka psikis, karena kan itu teramat dalam ya, traumatik sekali di lingkungan kampus. Apa yang bisa Anda lakukan? Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pendampingan yang saya akan lakukan itu pertama-tama memberikan rasa aman terlebih dahulu. Lalu setelah itu ketika korban bercerita, apakah korban tersebut membutuhkan bantuan seperti psikolog dan lain-lainnya, itu saya akan menjadi perantara atau menyarankan, memberikan bantuan langsung mengantarkan kepada psikolog agar korban tersebut langsung konsultasi, seperti itu. Tunggu laporan dulu ya berarti ya. Caranya ngajaknya gimana untuk biar bisa korban itu ngerasa lebih aman? Dengan cara bersosialisasi dulu kepada mahasiswa mengenai kekerasan seksual itu tersendiri dan melakukan ajakan agar lebih aware terhadap kekerasan seksual tersebut. Terima kasih, sama-sama jawabnya gitu ya. Boleh tepuk tangan dong. Masya Allah. Boleh diakhiri paparannya? Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman ya? Masih? Nah gitu tuh, Pak Warek udah ngeduluin tuh tepuk tangannya tuh. Baik, dua peserta lagi. Saya persilahkan kepada Dwi Komala. Nah, Bapak Ibu penguji, perkenalkan Dwi Komala adalah mahasiswi kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Universitas Islam Jakarta, serta rekan peserta Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta dan undangan yang hadir pada hari ini. Mohon izin, di sini saya akan memaparkan tentang apa sih kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi kita belum tahu nih apa sih kekerasan seksual itu. Jadi kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender yang berakibatkan pada penderitaan fisik maupun psikis. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu bentuk kekerasan seksual yang mungkin menurut kita di sini tuh itu hal yang sepele, seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, bahkan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi menurut saya perilaku sepele itu tuh nggak bisa kita anggap sepele, karena kalau diri kita nggak nyaman itu bisa terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, sayangnya pengetahuan dari mahasiswa ini tentang kekerasan seksual masih sangat terbatas. Bahkan korbannya pun masih minim melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Nah, dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Dwi Komala. Singkat, padat, jelas ya. Mudah-mudahan nih paparan yang singkat ini bisa menggambarkan beliau semangat sekali loh menjadi Satgas PPKS di kampus kita. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Farhana SH.MH MPDI untuk menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Ya, terima kasih. Ini Dwi Komalasari. Ya. Tidak pakai sari Bu, mohon izin. Oh, Dwi Komala saja Bu. Biasanya Komalasari ya. Oh, sarinya bonus ya? Maaf, ini tertulis berarti salah ketik ya. Nah, ini soalnya saya baca di sininya. Ya, maaf. Ntar harus bubur merah putih lagi ya. Ya, ya Dwi. Dwi tadi jadi sudah menjelaskan tentang ruang lingkup ya kekerasan seksual. Bentuknya banyak ya, macam-macam. Bentuk-bentuk itu atau yang merupakan suatu tindakan kekerasan seksual itu pernah dilihat ya sama Dwi? Pernah nggak dilihat di lingkungan? Pernah Bu. Pernah ya? Pernah. Oke. Kalau pernah mungkin jadi apa yang Dwi lakukan melihat, apalagi kalau misalnya di kelas ada salah satu teman misalnya nih, mudah-mudahan jangan ya. Ini kalau misalnya karena kan mau jadi satgas ya, anggota satgas. Nah jadi kalau misalnya ada salah satu teman, berarti kan lingkungan terdekat juga itu teman ya di kelas, melakukan yang tadi disebutkan salah satu oleh Dwi, salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual, apa yang akan Dwi lakukan sebagai satgas nantinya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mohon izin untuk menjawab. Jadi jika saya melihat teman atau orang yang ada di sekitar lingkungan kampus terdapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual, di sini saya akan menerapkan 5D. Yang satu, pertama didokumentasikan. Karena untuk bukti kita untuk melaporkan. Karena kalau nggak ada bukti, ya no picture, no hoax. Lalu ada ditegur. Ditegurnya ini pun secara bertahap. Nggak mungkin kita asal negur. Kita tegur perlahan secara baik-baik. Kalau misalkan ini tidak boleh, ini tidak seharusnya dilakukan. Kalau misalkan memang dari si pelakunya yang masih terus-terusan melakukan kekerasan seksual, ya mungkin sebaiknya kita laporkan kepada Satgas yang sudah terbentuk di UID. Lalu yang ketiga ini dialihkan. Dialihkan ini kita pisahkan dulu lah antara korban dengan pelaku. Kita ajak korban untuk bisa menghindar dari pelaku sehingga kekerasan seksual ini tidak berlanjut. Lalu ditenangkan. Korban pasti sangat tidak nyaman dan ya kepikiran lah. Ya traumatis psikis. Jadi kita sebagai Satgas yang insya Allah ya harus kita tenangkan. Lalu dilaporkan. Kalau misalkan kekerasan ini sudah tidak bisa kita atasi, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian Ibu, terima kasih. Iya, baik. Siap, iya, Ibu. gitu. Saya grogi. Saya grogi katanya Bu. Pokoknya poinnya tadi ada D-nya ada berapa? Siap, 5. Oh, D-nya ada 5 pokoknya Bu. Yang pertama didokumentasikan, D yang kelima saya nggak ikat. Baik, tadi jawabannya gimana Bu Farhana, cukup? Cukup, terima kasih Dwi. Iya, Dwi Komala tanpa sari ya. Iya. Selanjutnya Bapak Dr. Ahmad Zaki MPD, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Ibu Dwi Komala aja ya. Nggak pakai aja juga sih Pak. Nggak pakai aja Dwi juga. Komala. Mohon izin Ibu Pak. Dwi Komala. Ibu, apa yang Ibu mau terlibat di dalamnya, ini kan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Kita tahu yang namanya nahi munkar itu
luar biasa berat sekali gitu. Nah, ya karena itu Ibu udah siap belum nih jadi Satgas PPKS nih? Nah, karena itu tantangannya bagaimana seandainya ini nanti diimplementasikan itu? Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin menjawab. Jadi tantangan dalam Satgas PPKS ini pastinya yang pertama itu dari pelaku. Pelaku ini tuh bisa jadi orang yang dikenal korban seperti dosen, senior, atau pegawai kampus. Nah, itu tantangan yang mungkin membuat korban enggan dan tidak mau melaporkan atas kekerasan yang terjadi. Lalu mendapatkan tekanan dari pelaku itu udah pasti. Lalu ada stigma negatif Bu, Bapak, dari masyarakat sekitar. Kalau misalkan kita ngelaporin kekerasan seksual itu bakal dicap negatif mungkin. Lalu kurang validnya bukti yang ada pada korban, jadi korban jadi tidak mau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Lalu sulitnya pendalaman tentang nilai anti kekerasan seksual tersebut. Mungkin jawaban dari saya cukup. Ya. Oh ya, Pak Zaki tadi ketawa. Intinya siap nggak? Insya Allah. Insya Allah Pak, insya Allah siap katanya gitu ya. Baik, silahkan diakhiri paparannya. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya saya perkenalkan Bapak Ibu Dewan Penguji Sabiani Nanda. Beliau juga mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Silahkan Sabiani Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Penguji Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta dan juga rekan-rekan calon peserta Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta, izinkan saya memaparkan materi saya mengenai isu terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dikarenakan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, maka laporan mengenai pelaku kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban akan segera diselidiki dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Kemudian, melindungi dan mendampingi korban kekerasan seksual, baik dari segi identitas maupun hal-hal yang menyangkut korban sehingga korban mendapatkan rasa aman. Kekerasan seksual yang terjadi dapat berasal dari seluruh lapisan tingkat pendidikan. Kemudian untuk mensosialisasikannya itu kepada masyarakat terutama lingkungan kampus mengenai program kerja, tugas, serta peran Satgas PPKS di ruang lingkup perguruan tinggi. Dan Satgas PPKS dapat melakukan pendekatan kepada mahasiswa maupun mahasiswi agar yang mengalami tindakan kekerasan seksual dapat langsung melaporkannya tanpa takut. Dan terakhir melakukan sosialisasi mengenai social awareness pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terima kasih. Iya, Pak Fajar mau tepuk tangan kok ragu-ragu. Terima kasih. Sayang waktunya masih 1 menit lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, kalau gitu langsung saja saya persilahkan Ibu Nur Aida SHMH. Ya, terima kasih. Sabiani Nanda. Sabian apa? Sabiani Nanda? Sabiani. Sabiani. Bukan Sabian penyanyi. Bukan Ibu. Tapi kelihatannya suaranya bagus. Atau Terima boleh kasih. coba nyanyi? Satu lagu. Mumpung lagi maulid ya Bu, Iya. bersolawat. Tadi disampaikan ya sebagai mudah-mudahan menjadi ya, mudah-mudahan menjadi Bu ya, lolos ya. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi satgas dari PPKS di mana memang berdasarkan peraturan dari Menteri bahwa di lingkungan kampus harus diadakan atau pendampingan ya apabila terjadi kekerasan seksual. Disampaikan juga tadi bagaimana tugas daripada satgas tersebut ya jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang saya tanyakan
bagaimana cara menyelidiki dan melindungi kekerasan, melindungi korban apabila terjadi kekerasan seksual. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga disampaikan tentang sosialisasi, ya, karena memang Satgas juga nanti memiliki tugas untuk bagaimana mensosialisasikan daripada tindak kekerasan seksual itu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mensosialisasikan kekerasan seksual jika atau bagaimana supaya para peserta didik atau siswa lah ya di lingkungan pelajar atau mahasiswa itu terhindar dari kekerasan seksual. Di dalam mensosialisasikannya itu seperti apa? Monggo silakan. Oke, baik, mohon izin untuk menjawab. Untuk menyelidikinya sendiri itu kita dapat langsung ke TKP dan mencari saksi, yang dimana untuk menjadikan itu bahwa bukti telah terjadinya kekerasan seksual. Dan untuk melindungi korban sendiri itu kita bisa langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, di mana pastinya dalam tindakan kekerasan seksual itu korban akan, mohon maaf, mungkin akan ada bekasnya gitu ya, ataupun masih tersisa dari sidik jari pelaku, itu dapat langsung ditangani oleh pihak visum oleh pihak rumah sakit, dan itu bisa menjadi bukti kuat. Dan juga korban tentunya harus didampingi oleh keluarga yang korban percayai, dan juga harus mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendampingan kesehatan mental, karena pastinya traumanya itu sangat berat ya. Jadi korban harus mendapatkan pendampingan tersebut. Kemudian untuk sosialisasinya itu ada dua cara, yaitu dengan cara tertutup ataupun terbuka. Untuk tertutup itu bisa di lingkungan kampus, universitas seperti ini, ataupun di sekolah. Jadi kita dapat mengundang siswa maupun siswi serta mahasiswa untuk menyampaikan bagaimana cara penanganan serta pencegahan dari kekerasan seksual tersebut. Dan untuk terbuka itu ada ke masyarakat umum. Kita bisa kerjasama dengan RT maupun RW setempat bahwa akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini, karena pastinya di lingkungan tersebut sangat rawan, jadinya supaya kesadaran masyarakat lebih meningkat lagi seperti itu. Metodenya berupa? Bisa dengan penyuluhan ya, ataupun mungkin kita bisa membahas bahwa, karena kan banyak nih ya diberitakan gitu di ini kasus ya, edukasinya itu kan banyak di televisi itu sudah banyak banget kasus kekerasan dari A sampai Z. Jadi mungkin itu bisa dijadikan kayak contoh bahwa ini telah terjadi. Studi kasus lah ya. Iya, studi kasus telah terjadinya kekerasan seksual seperti itu, Ibu. Cukup Ibu? Cukup. Oke ya Bu? Oke? Oke. Baik, ya terima kasih Ibu. Selanjutnya, tadi Pak Fajar mau tepuk tangan nggak, jadi saya minta Bapak nanya deh kalau gitu Pak. Silahkan Pak. Mbak Sabiani, sekarang boleh tahu nggak semester berapa? Semester 5 Pak. Wah, semester 5, berarti tinggal sedikit lagi ya? Iya. Jadi kalau ada pelaku atau korban yang mengancam, udah siap belum kira-kira? Insya Allah siap. Oke, karena kebetulan saya juga dari Forum Anak Jakarta yang menaungi pemenuhan anak-anak di Jakarta di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu tantangannya sangat besar, apalagi kalau ini udah konteksnya hukum, pasti banyak ancaman, apalagi di internal gitu ya. Nah, makanya tadi saya pertanyaan apakah udah siap dengan rasa takut, rasa khawatir, pasti itu akan dialami mungkin nanti sama tim Satgas, mulai dari dosen sampai ke mahasiswanya gitu ya. Karena di pengalaman kami banyak sekali pelaku yang nggak terima bahwa dia sebagai pelaku gitu, itu konteksnya yang terjadi. Jadi ketika ini di internal, pasti tantangannya sangat besar. Jadi menurut saya dari awal lah kita harus sudah siapkan bagaimana segala hal yang bisa terjadi. Bahkan pengalaman kami itu bisa nyampe ancamannya sampai ke keluarga gitu. Itu maksudnya ini bukan yang nakut-nakutin ya, bukan kayak tiba-tiba setelah ini terus keluar gitu, enggak ya. Jadi lebih kepada konteks. Nggak mau jadi satgas nanti. Iya, nanti malah nggak jadi satgas deh gitu. Enggak, ini benar-benar konteks yang memang akan dialami. Apalagi nanti kalau udah jalur hukum pasti akan jadi saksi segala macam gitu ya. Nah, dalam kekerasan seksual yang paling penting adalah eksekusi sanksinya gitu. Nggak akan ada efek jera ketika dia hanya cuman ditegur tadi ya, diedukasi, kayaknya udah bebel buat pelaku, apalagi dia udah dalam konteks
kejahatan seksual gitu. Nah, lalu menurut Mbak Sabiani, apa sanksi yang patut diberikan untuk pelaku kekerasan seksual? Oke, baik, mohon izin menjawab. Mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau untuk sekedar teguran saja itu sudah bebal gitu ya. Mungkin kalau untuk masyarakat di lingkungan baik perguruan tinggi ataupun tingkat pelajar maupun masyarakat, mungkin yang bisa kita lihat itu adalah sanksi sosialnya. Jadi pelaku bisa langsung dibikin down mentalnya dengan masyarakat yang tahu dengan kasusnya kayak, oh ini pelakunya nih, ya masyarakat Indonesia langsung menyerang bahwa kok melakukan hal seperti ini dan lain-lain gitu. Dan mungkin juga bisa melakukan dengan tindakan hukum. Kalaupun mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, pelaku ini merasa bahwa oh saya nggak melakukan gitu. Mungkin kita bisa mengulik kembali kasus tersebut ataupun kita bisa menanyai korban di saat korban tentunya sudah tenang dan sudah mau menceritakan kejadiannya, dan kita bisa lebih apa yang terjadi, apakah benar dia atau bukan, dan kalaupun memang real bahwa itu adalah pelakunya, kita dapat ke TKP yang seperti tadi saya sampaikan, kita lihat apakah ada CCTV ataupun mungkin masyarakat yang lewat, ataupun pasti semisal kalau di tempat yang sepi bagaimana, pastinya itu akan ada di badan korban sendiri untuk bukti-buktinya. Jadi mau nggak mau si pelaku ini pasti akan kena, walaupun mungkin dalam proses yang lama seperti itu, Bapak. Oke, nah sedikit tambahan informasi, sebenarnya Pemprov DKI dalam menangani kasus kekerasan, dia punya layanan Jakarta Siaga. Seperti kita tahu di Amerika Serikat dia punya 911 dan di Jakarta punya 112. Mungkin secara umum itu bisa kita kolaborasikan, harapannya sih para universitas termasuk Universitas Islam Jakarta bisa terintegrasi sehingga ketika penanganannya bisa terjadi bukan hanya dalam lingkup kampus yang tahu, karena kalau menurut saya hukuman paling berat sekarang kan adalah 15 tahun hukuman mati, bahkan ada hukuman yang sampai sekarang belum pernah dilakukan, yaitu hukuman tahu apa? Kebiri. Sampai sekarang belum ada yang berani melakukan itu, padahal banyak kejahatan yang orang tua dengan anaknya udah seharusnya layak dilakukan gitu. Jadi itu tantangan kita bersama. Jadi kesimpulannya harapannya nanti Mbak Sabiani, karena saya lebih tertarik ke mahasiswa ya, karena mungkin tantangannya lebih besar nggak sih, udah mikirin SKS segala macem, udah ditambah tugas baru gitu. Nah harapannya bisa konsisten di jalan baik ini. Tadi kalau Bapak Dokter bilang adalah amal ma'ruf nahi mungkar, semoga bisa Allah jadikan ini ibadah. Terima kasih. Amin. Cukup Bapak? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Paham ya, Sabiani, belum dibentuk satgasnya, tapi kita sudah mendapat tawaran berkolaborasi dengan Forum Anak di bawah PPAPP ya Pak, Provinsi DKI Jakarta. Aduh, udah ada proyek padahal satgasnya baru mau diumumkan setelah ini. Boleh tepuk tangannya. Iya, silahkan untuk mengakhiri paparannya. Oke, baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, telah sampai kita di penghujung acara diskusi ini. Perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan para peserta yang telah memaparkan banyak kasus serta apa ya yang akan kita lakukan nanti jika kita terpilih menjadi Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji untuk berdiskusi, menentukan siapa saja calon peserta yang tadi untuk diumumkan setelah ini nanti, siapa saja yang akan menjadi Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Semoga siapapun yang terpilih nanti kita semua bisa berperan aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dimanapun itu, khususnya di Universitas Islam Jakarta, merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai wujud kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi sivitas akademika Universitas Islam Jakarta. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, kepada Ibu Manika, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Kunaini SPD MPDI yang telah memandu jalannya uji publik Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Untuk selanjutnya acara akan kami jeda terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit untuk melakukan perhitungan terhadap hasil seleksi Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Dan untuk menunggu hasil pengumuman peserta yang lolos, mari kita bersama-sama melihat cuplikan tayangan video dari para peserta calon Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digitalisasi saat ini, di mana penggunaan media sosial sudah menjamur, bahkan anak-anak usia SD, SMP juga sudah dapat menggunakan media sosial ini. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di era digitalisasi saat ini, terjadi peningkatan kejahatan, khususnya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menghadapi kenyataan ini, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tentu merasa prihatin. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah langkah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi. Di saat ini, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Diharapkan dengan terbitnya Permendikbud Riset dan Teknologi ini mampu mewujudkan dunia perguruan tinggi terbebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, kita sebagai insan akademik wajib mendukung kegiatan pemerintah ini, dan saya sebagai insan akademik Universitas Islam Jakarta siap untuk mendukung program ini dan siap untuk menjadi Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan media sosial saat ini sudah merambah dari sisi seluruh kehidupan. Namun dari sisi kemanfaatannya sudah banyak disalahgunakan. Misalnya dijadikan sebagai pelecehan seksual. Bahkan kejadian ini sudah merambah pada dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mendukung terbentuknya panitia PPKS di perguruan tinggi. Dan saya, Muhaimin STMM, salah satu dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta, siap menjadi bagian dari panitia PPKS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era society 5.0 dan berkembangnya teknologi bagi kehidupan sosial media seperti sekarang ini tentu saja berdampak baik dan dapat berdampak buruk untuk sosial media kita. Dampak buruk dari sosial media salah satunya adalah dengan mudah mengakses konten-konten pornografi yang dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual untuk orang lain. Maka dari itu, saya Ratih Ayu Sekarini, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta, dengan tegas menyuarakan stop aksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya siap menjadi Satgas PPKS di Universitas Islam Jakarta
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan perguruan tinggi, di terminal, di tempat wisata, maupun di transportasi umum. Salah satu yang harus kita tangani sebagai Satgas PPKS yaitu dengan cara mengajak si korban untuk berani speak up dan melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas PPKS yang sudah dibentuk di perguruan tinggi. Salah satunya yang insya Allah pada hari ini akan kita bentuk Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta tahun 2023. Saya, Muhammad Dar Faisal, saya siap menjadi Satgas PPKS UID 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, catcalling atau siulan tadi masuk dalam kategori pelecehan seksual secara verbal. Begitu banyak bentuk pelecehan seksual, baik secara fisik, non-fisik, verbal, ataupun melalui media sosial. Tapi tidak kalah banyak yang menjadi korbannya. Dari sekian banyak penyitas pelecehan seksual, hanya sedikit sekali dari sekian banyak itu yang berani speak up. Yang berakibat semakin banyak yang jadi korban. Mulai saat ini, kalau Anda jadi korban pelecehan seksual, beranilah speak up. Di kampus ini, di kampus kita tercinta, telah dibentuk Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang akan membantu Anda. Saya Lasmi, tenaga kependidikan Universitas Islam Jakarta, siap menjadi Satgas PPKS. Katakan stop pada kekerasan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman kekerasan seksual bisa menimpa dan terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Dalam perspektif hukum, pelaku tidak hanya melakukan pelecehan, namun merampas hak akan kenyamanan dalam beraktivitas di perguruan tinggi. Dalam hal ini, tidak ada kemerdekaan sampai semua orang terbebas dari pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Saya, Mipasya Ratu Plamesti, sebagai tenaga kependidikan Universitas Islam Jakarta, siap menjadi Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi Universitas Islam Jakarta. Mari kita semua lawan dan juga katakan stop pada kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang diberitakan di media, baik media digital maupun media sosial, membuat hati masyarakat merasa sedih karena korban dari kasus kekerasan tersebut berada pada status usia anak-anak. Namun, tidak sedikit juga korban kekerasan seksual berada pada usia remaja maupun dewasa. Maka dari itu, saya, Sabiani Nanda Arianti dari Fakultas Ekonomi, siap menjadi Satgas PPKS. Stop kekerasan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual pada zaman sekarang tidak hanya dilakukan pada dunia nyata, namun juga dilakukan pada dunia online. Kasus kekerasan seksual meningkat hampir 300% pada beberapa tahun terakhir. Kekerasan seksual seperti pelecehan di ruang maya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, hingga ancaman penyebaran foto maupun video intim. Jadi, saya, Dwi Komala, sebagai mahasiswa Universitas Islam Jakarta, siap menjadi Satgas PPKS tahun 2023. Stop kekerasan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hasil dari penilaian seleksi Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta telah kami peroleh, dan untuk pengumuman hasil uji publik Panitia Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Jakarta akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana. Oleh karena itu, kepada Bapak M. Andika Haris Hamdalah SH.MH MSI kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mengumumkan hasil dari rapat pleno yang dilakukan oleh Ibu Bapak Dewan Penguji. Dengan kami akan memanggil yang pertama kepada Bapak Dr. Untoro SH.MH dengan nilai 1671, harap ke tengah podium Pak. Ya, berikutnya yang kedua Bapak Muhaimin STMM dengan skor 1646. Yang berikutnya kepada Ibu Ratih Ayu Sekarini SEMM dengan predikat skor 1688. Yang berikutnya kepada Bapak M. Gelar Faisal SCMM dengan predikat skor 1698. Yang berikutnya kepada Ibu Lasmi dengan predikat skor 1684. Yang berikutnya Ibu Mipasya Ratu Plamesti SH dengan predikat skor 1672. Yang berikutnya Mbak Dwi Komala dengan predikat skor 1622. Dan yang berikutnya Mbak Sabiani Nanda Arianti dengan predikat skor 1671. Dan dengan ini maka dinyatakan semua lulus dalam uji publik Satgas PPKS Universitas Islam Jakarta. Dan berikutnya akan diberikan sebuah sertifikat yang diberikan oleh Bapak Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Edi Suhara SEMM. Kembali kepada MC untuk selanjutnya dilanjutkan ke prosesi acara yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andika yang telah mengumumkan hasil seleksi. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama antara peserta yang telah lolos uji seleksi dan juga Bapak Wakil Rektor 3 Pak Edi mohon untuk berikan kembali, dan juga kepada Pak Andika di bawah.